Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, keberadaan aturan hukum yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia. Disinilah peran strategis kantor wilayah HAM Jawa Barat dalam mengawal harmonisasi regulasi, memastikan setiap kebijakan yang lahir tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Lalu seperti apa tugas dan fungsi Kanwil HAM Jawa Barat saat ini? Bagaimana perannya dalam mengawal implementasi aturan hukum pusat dan daerah? Serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan menghormati hak asasi manusia? Untuk membahasnya saudara telah hadir bersama kami Kepala Kantor Wilayah HAM Jawa Barat, Bapak Hasbullah. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampurasun. Rampes Pak, kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini menarik sekali Pak, bagaimana kemudian keberadaan dari Kakanwil HAM, Kemenkumham begitu ya, di Jawa Barat ini tentunya punya tugas-tugas strategis begitu, terutama dalam melancarkan agenda-agenda pemerintah pusat. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih banyak begitu ya Pak ya, terkait tugas dan fungsi utama kantor wilayah HAM Jawa Barat dalam sistem pemerintahan saat ini. Oke, makasih banyak Pak Pita ya. Jadi alhamdulillah kementerian ini kan terlahir berdasarkan Perpres dari Presiden, yaitu 156 tahun 2024 tentang Kementerian HAM. Kan sebelumnya termasuk tadi Mbaknya menyebutkan bahwa kementerian ini Kementerian Hukum dan HAM. Padahal itu kan di dalam ini sudah terpisah sendiri ya. Baik. Memang secara undang-undang dulu itu masih satu kelas Kementerian Hukum dan HAM. Tapi dengan Perpres ini menjadi berdiri sendiri. Salah satu tugasnya itu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM, hak asasi manusia. Dan itu tentu untuk membantu kebijakan-kebijakan presiden di urusan pemerintahan tentang hak asasi manusia. Kemudian itu diterjemahkan, alhamdulillah kan Pak Pigai itu dilantik Menteri Hak Asasi Manusia yang sekarang luar biasa gebrakannya kan. Banyak polemik lah, viral dan di mana-mana ya. Kalau kita nonton di berbagai media sosial hari ini, berbagai polemik yang muncul karena mungkin orang tidak tersadarkan baru oh HAM ternyata begitu luas gitu ya. Ternyata menyangkut berbagai aspek. Jadi 21 Oktober beliau dilantik jadi Menteri HAM. Kami sendiri dilantik kalau nggak salah 13 Maret 2025. Jadi saya kalau di Kanwil HAM Jawa Barat ini baru kurang lebih 1 tahun lebih gitu Mbak. Dulu memang fungsi itu kan kalau kita bicara regulasi kan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan yang dibuat baik di level nasional di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu harus diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu di regulasi itu termasuk di perubahannya. Sekarang menjadi persoalan ketika ini bisa bagaimana kan kira-kira gitu. Dan yang untuk melakukan harmonisasi itu diberi kewenangan kepada para pejabat yang pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Itu salah satu jabatan yang diberi kewenangan dan tugas untuk melakukan harmonisasi terhadap berbagai regulasi perundang-undangan itu supaya tidak bertentangan dengan baik aturan yang lebih tinggi maupun aturan yang setara. Disitulah perang hari ini. Bagaimana Kementerian HAM hari ini mengawal itu? Kita secara karena baru terbentuk, tentu SDM tentang perancang perundang-undangan ini yang masih persoalan di level kabupaten kota karena semua produk-produk hukum daerah itu di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi kalau mengikuti alur undang-undang itu harus diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tapi hari ini masalahnya kan sudah bisa. Nah, sementara perancang perundang-undangan yang ada sekarang itu adanya di Kementerian Hukum. Sementara di HAM ini belum ada fungsional perancang. Yang ada itu di tingkat wilayah ya. Kalau di pusat sih sudah ada. Di tingkat wilayah itu baru analisis HAM jabatan fungsionalnya. Nah, jadi dari situ bagaimana mengawal peraturan-peraturan itu supaya tidak bertentangan khususnya dengan hak asasi manusia. Artinya saat ini sumber daya manusia terkait itu yang masih itu yang harusnya, dan ini kementerian juga sudah mendesain. Kita sudah dibantu ada
tenaga P3K, meskipun itu belum bisa melaksanakan tusi itu karena memang kan untuk menjadi suncang itu harus ada pendidikan. Betul. Harus diklatnya minimal kalau nggak salah dulu itu 6 bulan, kalau sekarang mungkin tinggal 3 bulan. Jadi ada akreditasinya untuk bahwa seorang ASN yang memenuhi syarat itu bisa mengawal itu. Nah, inilah yang nanti akan mengawal berbagai peraturan perundang-undang yang di daerah supaya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, kira-kira gitu. Artinya dengan tadi kondisi tadi, Pak, sejauh mana kemudian Kanwilham Jawa Barat ini bisa terlibat dalam harmonisasi dan juga sinkronisasi peraturan daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tadi, Pak? Oke, selama ini memang kami kebetulan kantor kami itu kan masih di hari ini ya, tapi bulan depan itu kami sudah punya kantor di Dago sini. Hari ini kami masih menyatu dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hukum. Jadi ketika ada teman-teman dari pemerintah daerah mau melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, ya kita diundang untuk hadir di situ untuk bersama minimal tahu tentang perkembangan regulasi. Meskipun kami sudah tahu bahwa dulu teman-teman suncang ini sudah dibekali dengan pengetahuan tentang HAM. Jadi sebenarnya secara khusus kalau kita bicara substantif, mesti dia akan kawal peraturan-peraturan itu dalam perspektif HAM. Cuma masalahnya sekarang kita terpisahkan organisasinya. Oleh karena itu dalam waktu dekat kami sudah koordinasi dengan Kanwil Hukum Jawa Barat untuk kita melakukan MOU. Ya, jadi nanti segala peraturan perundang-undangan minimal kita hadir untuk membersamai tentang mengawal produk-produk hukum yang dihasilkan di daerah. Dengan kolaborasi dengan kolaborasi karena tadi SDM kita masih terbatas. Yang kedua, kami juga kemarin pertemuan nasional di pusat, kami mengusulkan agar ada CPNS yang diangkat tahun 2025, kemarin itu sudah ikut prajabatan, itu formasinya adalah suncang. Jadi itu kami minta kalau bisa itu diperbantukan dulu ke daerah supaya bisa membantu teman-teman di Kanwil. Karena sehari-hari kan itu setiap hari kita harus melakukan. Di Jawa Barat sendiri kurang lebih 300 perda setiap tahun kan, mau tidak mau itu harus didampingi untuk itu. Baik, kita juga ingin tahu mekanisme seperti apa yang akan ditempuh atau yang cara yang ditempuh oleh Kanwil HAM Jawa Barat ketika kemudian menemukan regulasi daerah yang berpotensi ini bertentangan dengan peraturan pusat. Tapi kita akan bahas usai jeda ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait tugas dan fungsi Kanwilham Jawa Barat dalam mengawal aturan hukum pusat dan juga daerah. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Kanwilham Jawa Barat, Bapak Hasbullah F ya Pak ya? Fudail, Bapak Hasbullah Fudail. Pak, tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian tugas dan juga fungsi dari Kanwilham Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Kita juga ingin tahu kemudian mekanisme yang dilakukan Kanwilham Jawa Barat ketika kemudian menemukan regulasi daerah yang berpotensi bertentangan begitu dengan peraturan nasional atau bahkan prinsip hak asasi manusia seperti apa? Makasih. Jadi kami dulu waktu masih di Kementerian Hukum dan HAM, itu kan di bidang HAM waktu itu. Jadi beberapa produk-produk daerah itu yang banyak digugat oleh teman-teman NGO. Salah satu yang mungkin yang masih agak ramai itu peraturan yang ada tentang SKB, ya, yang Pak Gubernur di kasus Ahmadiyah, ya kan. Kemudian ada juga kasus kalau nggak salah di Kota Bogor itu tentang perda tentang menyangkut keberadaan LGBT. Nah, gitu-gitu. Oleh teman-teman NGO internasional itu dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kalau kita melihat bedah hukumnya waktu itu mungkin penyamaan persepsinya yang nggak ketemu waktu itu karena memang ketika diproses perda itu tidak diuji publis gitu. Salah satu kan dalam
proses pembentukan perundang-undangan itu kan ada beberapa tahapan. Betul. Ya, mulai dari ada naskah akademik, ada uji pembahasan secara terbuka, sampai pada tahap perundangan gitu. Nah, ini waktu itu kajian kami, saya wawancara dengan teman-teman di NGO, ya tidak terbuka proses itu dibuat. Nah, sehingga representasi tentang ketika membahas tentang LGBT harusnya mereka bisa didengarkan, kan kira-kira gitu, sebagai orang yang kira-kira mau diatur kelompok-kelompok itu yang kira-kira yang jadi masalah, sehingga waktu itu kami sampai hari ini juga bisa tetap mendampingi itu karena itu dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena waktu itu saya tanya teman-teman perancang juga memang hanya sekali terlibat waktu itu prosesnya ya karena itu usulannya waktu itu itulah ada inisiatif, kalau nggak salah itu inisiatif dari legislatif, kira-kira itu. Jadi itu yang diangkat sehingga menjadi setelah ditetapkan muncul berbagai desakan untuk membatalkan perda itu. Dan itu kita ketemu beberapa kali. Termasuk yang mungkin kita juga ada tentang SKB tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah itu kan di Tasik itu ada peraturan kalau nggak salah tentang itu. Sebenarnya bukan ajaran yang dilarang, tapi ketika mereka melakukan syiar yang bisa menimbulkan konflik itu yang dilarang. Ya, yang diterjemahkan orang waktu itu bahwa pelarangan Ahmadiyah itu ya. Tapi yang diatur oleh pemerintah daerah bagaimana mengemas ini tidak menimbulkan konflik, sehingga itu yang diatur. Jangan kalau Anda mau merayakan sesuatu cukup di internal aja, kira-kira tidak usah ekspos besar-besaran karena itu yang menimbulkan konflik di mana-mana. Nah, itu regulasi-regulasi itu yang menurut saya berbagai hari ini memang sudah perlu juga kita bahas, kita kaji bersama untuk melihat di lapangan, karena mungkin secara sosiologi sudah tidak sama dengan dulu. Tidak mungkin relevan, ya? Kalau Mbaknya mungkin teringat dulu bagaimana Muhammadiyah dan NU itu waktu saya kecil pertentangannya kan sangat luar biasa. Ada yang kunut, ada yang tidak. Hari ini orang sudah bisa menerima itu karena ada proses dialog. Jadi bagi saya ketika ada dialog, katakanlah teman-teman aliran kepercayaan, teman-teman tentang di garis keras, yang penting dialog itu dibuka. Nah, itu yang kita ingin dorong sebenarnya, bahwa regulasi itu bagi saya sebenarnya kalau masyarakat tidak punya konflik untuk itu, tidak usah harus diatur jelimet. Ibaratnya begini, saya punya pohon mangga bertetangga dengan mbaknya. Tiba-tiba mangga saya itu menyeberang di sebelah halaman mbaknya, ada buahnya dan sebagainya. Tetangga mbaknya, Pak ini kalau buahnya gimana? Bisa nggak saya ambil? Dalam Islam kan bisa diambil. Betul. Tapi kalau itu ini bersama kan tidak harus diatur jelimet bahwa kalau ini Anda melanggar, kan tidak perlu. Cukup itu secara sosiologi bahwa sudah kita terima kalau ada buahnya nyebrangnya kita nikmati, kan kira-kira gitu sih logika saya. Artinya tadi Pak, saat kemudian regulasi ini sudah disahkan, tapi tadi ada mungkin secara proses ini ada uji publik tadi. Yang dilakukan seperti apa Pak? Nah, itu yang jadi masalah Mbak, karena itu sudah disahkan kan kewenangan untuk bisa ini minimal sekarang kan. Dulu kan Kemendagri punya kewenangan bisa membatalkan, tapi hari ini kan harus diuji publik, harus diuji kembali di Mahkamah Agung, tidak boleh dibatalkan. Kira-kira kalau ada aturannya Anda ini harus Anda uji, kira-kira gitu, ada keberatan. Sama dengan ketika undang-undang itu dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih, ini harus diuji di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi kan. Nah, kalau produk hukum daerah harus di Mahkamah Agung. Nah, itu masalahnya. Biasa hanya kita lihat dari prosesnya, karena mohon maaf, proses pembuatan produk hukum di daerah itu sebenarnya kan lebih banyak juga orientasi kebijakan politik. Nah, ini masalahnya. Teman-teman di Sunceng biasa kami kalau diskusi, kami sudah menyarankan Pak, tapi kalau para anggota dewan yang terhormat keberatan tidak maunya, kita tidak punya kewenangan juga. Itu juga yang jadi masalah. Koordinasinya artinya seperti apa kalau begitu Pak dengan pemerintah daerah, kabupaten? Biasanya di teman-teman di Sunceng itu hanya mencantumkan, kita Pak ini sudah ada tertulis masukan kita untuk dipertimbangkan supaya frase kalimat ini yang dianggap bertentangan tidak sesuai dengan perundang-undangan untuk tidak dicantumkan. Tapi biasanya kan ini ada sponsor-sponsor juga, karena produk hukum itu lebih banyak produk politik kan. Politik aspirasi dari Pak, pokoknya kita kalau Bapak anggota dewan kita harus buat ini. Dia padahal belum tentu kan itu harus dibuat. Nah, itu sih yang kita dorong. Itu jadi salah satu tantangan terbesar begitu ya Pak ya. Baik, ini menarik sekali Pak. Kita lanjutkan usai jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Saudara, kami masih bersama dengan Kakanwil HAM Jawa Barat, Bapak Hasbullah. Dan tentunya pagi hari ini saudara kami masih membahas terkait tugas dan juga fungsi Kanwil HAM Jawa Barat dalam mengawal aturan hukum pusat dan daerah. Tadi sebetulnya sudah ada yang menarik bagaimana kemudian peraturan-peraturan daerah ini saat sudah disahkan ternyata tidak sejalan dengan prinsip kebebasan hak asasi manusia. Dan yang juga menarik ini ada survei Pak, bagaimana kemudian Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI untuk Provinsi Jawa Barat berada di peringkat 19 secara nasional. Mengalami penurunan skor tersebut ini karena diantaranya adalah terkait aspek kebebasan sipil, kesetaraan gender, dan juga akses informasi. Ini tentunya menjadi tantangan ya untuk Kanwil HAM Jawa Barat. Seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kebetulan dalam waktu yang sebentar ini jam 10 kami juga diundang oleh DPR Provinsi Jawa Barat untuk membahas ini. Ada apa gitu? Jawa Barat dulu peringkat 7 tiba-tiba ngelorot ke 19. Tadi variabelnya kan disampaikan tentang kebebasan sipil, terus gender, kemudian tentang informasi. Yang saya tahu beberapa kasus-kasus itu variabel dulu itu tentang demo ya. Ketika demo ada terjadi kekerasan terhadap penahanan yang semena-mena, itu salah satu variabel yang itu menyumbang ya Pak ya? Itu menyumbang ya, itu dari segi sipil. Kemudian hal lain juga tentang tadi regulasi yang dihasilkan, target-target yang dicantumkan oleh pembuat katakanlah kebijakan untuk menghasilkan produk hukum daerah, ternyata tidak, implementasinya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Itu adanya di badan legislasi di DPRD. Itu juga menentukan tingkat kerawanan menjadi indeks, variabel indeks dalam indeks demokrasi Indonesia. Dan ini memang menjadi catatan kita di Jawa Barat, pengalaman saya, termasuk kasus-kasus tentang kekerasan terhadap media, jurnalis, gitu ya. Itu juga salah satu variabel ya. Ketika teman-teman jurnalis melakukan tugas, tiba-tiba ada sesuatu persekusi atau kekerasan yang kami pernah damping, itu kasus di Subang, kalau nggak salah tahun lalu. Itu karena melakukan pemberitaan terhadap sesuatu penyimpangan terhadap izin peternakan yang tidak mempunyai izin. Tiba-tiba kebetulan yang punya oligarki dan bersama dengan di backup dengan tanda petik orang-orang pembesar, akhirnya si wartawan itu sampai dikeroyok gitu loh. Nah, itu salah satu nilai yang menyebabkan indeks demokrasi, bahwa kebebasan kita untuk menyampaikan itu masih dibatasi. Sehingga itu yang perlu kita dorong. Masuk mungkin salah satu variabel tadi, kebebasan beragama yang hari ini juga menjadi persoalan. Ya, katakanlah mungkin teman-teman kita di masyarakat adat seperti Sunda Wiwitan yang hari ini untuk didaftarkan kependudukannya, termasuk kepercayaan agamanya masih ada kendala beberapa di tingkat level bawah. Padahal itu sudah diputuskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2000 bahwa aliran kepercayaan itu adalah bagian dari bangsa ini yang harus dihormati hak asasinya. Perbedaan tapi tetap satu begitu ya. Jadi itu yang sehingga kami Kementerian HAM Jawa Barat, kita ingin mendorong sama-sama berbagai stakeholder untuk menjadi bagian untuk menjadi memecahkan minimal tadi menghindari konflik-konflik seperti itu. Pak, tadi tentunya tantangan ada banyak sekali kalau tadi Bapak sebutkan ya. Untuk kemudian masyarakat melakukan pengaduan terkait hak asasi manusia ini kepada Kanwil begini. Ini seperti apa Pak? Ya, kita selain ada pengaduan, kita juga menjemput bola. Kalau ada isu-isu viral di berbagai daerah, tentu itu menjadi tanggung jawab negara ya. Saya secara pribadi kalau ada isu-isu dimanapun di kabupaten lain di Jawa Barat, insya Allah kami akan langsung ke lapangan memberi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Kemudian yang hal kedua, kita juga ada media pelaporan secara online ya, untuk bisa mereka menyampaikan secara online bahwa kasus-kasus tentang pengaduan yang dianggap melakukan pelanggaran HAM itu banyak sekali di Jawa Barat. Yang terakhir yang banyak kami, kalau kita data itu rata-rata menyangkut tentang jadi isu perempuan, KDRT, ya kan. Terus kemudian ada tentang persoalan perburuan, kemudian persoalan tentang keagamaan. Ini yang dominan di Jawa Barat selama ini kami tangani, dan itu tentu Kementerian HAM punya kewajiban untuk bagaimana kita bisa
hadir untuk minimal memberi solusi terhadap masalah. Apakah itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang? Karena kan persoalan-persoalan itu tidak bisa diselesaikan dalam jangka itu. Ada pengaduan secara daring gitu. begitu ya. Ini salah satu yang bisa diakses oleh masyarakat. Terakhir mungkin Pak, singkat saja pesan untuk masyarakat Jawa Barat dan juga aparat penegak hukum serta pemerintah daerah terkait bagaimana untuk menghormati hak asasi manusia dalam sendi-sendi pekerjaan mereka begitu. Oke, kami hanya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, jika ada persoalannya Anda alami menyangkut eksistensi Anda terhadap penghargaan hak asasi manusia, kami siap untuk berkolaborasi, minimal mendengarkan masalah Anda untuk mencari solusi yang terbaik. Karena masalah di hak asasi manusia itu sangat luar biasa banyaknya. Bukan hanya tentang politik, tapi ekonomi, sosial, budaya itu jauh lebih besar. Bagaimana hak kependidikan, bagaimana kesehatan, lingkungan hidup, itu adalah menyangkut tentang eksistensi kemanusiaan yang harus kita perjuangkan sama-sama. Baik. Itu mungkin Mbak yang paling kita. Kakanwil HAM Jawa Barat, Pak Hasbullah, terima kasih atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Kami juga tentunya ucapkan terima kasih kepada Anda, Saudara. Dan tentunya dari perbincangan kita tadi, Saudara, dapat difahami bahwa pengawalan terhadap regulasi pusat dan juga daerah ini tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diterapkan mampu melindungi, menghormati, dan juga memenuhi hak-hak masyarakat. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hasbullah sekali lagi, Kepala Kantor Wilayah HAM Jawa Barat, atas informasi dan juga penjelasan yang telah diberikan kepada pemirsa. Semoga informasi tadi dapat mengisi ruang edukasi. Saya Fida Alatas bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada dialog menarik berikutnya di Sapa Jabar. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk semua.